Shalom dan salam sehat, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kembali bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Kita berjumpa melalui pelayanan sehati dalam doa. Mari terus mencari wajah Tuhan dalam hidup dan kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada masing-masing kita. Agar menjalani kehidupan ini kita memperoleh tuntunan dan kekuatan serta menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan untuk mengalami pemeliharaannya. Mari kita menaikkan pujian syukur kita. Semuanya puji nama Tuhan Allah, sebab atas perintahnya semuanya tercipta. Hai alam semesta yang diciptakan Tuhan Allah, hai api, hujan, es, dan salju, kabut, angin, badai, bernyanyilah semuanya memuji-muji Dia, sebab yang tinggi luhur hanya nama Tuhan Allah. Nyanyikan Tuhanmu, haleluya, haleluya. Malaikat kerubim, serafim pun puji Dia. Hai bintang, bulan, matahari, angkatlah suara, serta segala langit seluruh cakrawala. Hai ular-ular, naga, segenap samudra raya, binatang liar, hewan gunung, burung yang bersayap, padukanlah suaramu, besarkan nama Tuhan yang agung dan perkasa dan berlimpah kekuatan. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 hingga ayatnya yang ke-44. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, segala puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus. Engkau Bapa kami yang sungguh baik, yang mengasihi kami dan yang menuntun kami. Terima kasih untuk persekutuan pada malam hari ini untuk kembali sehati dalam doa. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Tuntunlah kami dan kuatkanlah kami ya Roh Kudus. Di dalam mendengar, di dalam memahami dengan sungguh akan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kuatkan dan teguhkan hati kami untuk dapat juga melakukannya. Berfirmanlah ya Allah ya Tuhan kami. Kami sedia mendengarkan suara Tuhan melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat 42-44. Memberi makan 100 orang. Datanglah seorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi Abdi roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan. Orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannyalah di depan mereka. Maka makanlah mereka dan
ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita pada malam hari ini, melimpah dalam kesulitan. Melimpah dalam kesulitan. Hal yang tentunya kontras. Dan tidak mungkin. Bagaimana mungkin mengalami kelimpahan di tengah-tengah kesulitan? Atau tidak pernah kita mendapatkan, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa di tengah-tengah berbagai kesulitan justru kita mengalami kelimpahan. Apanya yang melimpah dalam situasi yang begitu sulit saat ini? Kita tentunya mau mengatakan bahwa kita harus realistis dengan keadaan-keadaan kita. Malam ini firman Tuhan memperhadapkan kepada kita sebuah pengalaman yang luar biasa. Bagaimana seorang hamba atau pelayan datang kepada Elisa membawakan 20 roti jelai dan sedikit gandum. Dalam rangka melayani dan memberikan makan kepada 100 orang. Tentu ini tidak mungkin. Secara matematis, roti ini hanya cukup untuk kebutuhan 20 orang saja. Sedangkan mereka yang hadir dan yang membutuhkan adalah 100 orang. Jadi masih kurang 80 roti tentunya. Ini sangat tidak seimbang dengan jumlah yang ada. Sehingga maka sangatlah wajar kalau pelayan Elisa tadi tidak berani menghidangkan roti itu. Karena itu dia berkata dalam ayat 43a pembacaan kita tadi, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Ini tidak mungkin. Bandingkan misalnya saudara-saudara, kalau kita diberi tugas atau tanggung jawab untuk membagi atau menghidangkan makanan bagi banyak orang, sedangkan persediaan makanan pada saat itu sangatlah terbatas. Sekali lagi ini tidak mungkin. Nampaknya kita pun tidak berani menghidangkannya dan kita tidak mau mengambil resiko. Karena tentunya suatu perhelatan yang kita laksanakan dan kita lakukan itu penuh dengan hitungan-hitungan matematis. Dan bahkan terkadang dalam perhitungan kita itu kita memberikan kelebihan untuk mengantisipasi hal-hal yang tentunya tidak dikehendaki. Jadi saudara-saudara, ini tentu tidak mungkin. Sekali lagi tidak mungkin. Untuk dapat menghidangkan 20 roti jelai dengan sedikit gandum kepada orang banyak yang berjumlah 100 orang. Itulah perhitungan dan pertimbangan manusia tentunya. Itulah biasanya perhitungan dan pertimbangan Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan saya. Namun saudara-saudaraku yang kekasih, lihatlah betapa Elisa sangat yakin akan pertolongan Allah. Dia berkata begini, berikanlah kepada orang-orang itu, supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan. Orang akan makan, bahkan ada sisanya. Belum dibagi, bahkan belum dinikmati. Tapi Elisa memerintahkan, bagikan, berikan kepada orang-orang itu untuk dimakan. Pasti ada sisanya. Melalui perkataan ini Elisa hendak menantang, sekaligus mengajak kita semua untuk berani melihat bahwa Allah selalu mampu menyediakan kebutuhan umatnya. Bahkan dalam situasi-situasi yang nampaknya hampir tidak ada jalan keluar. Ini masalah keyakinan. Keyakinan bahwa walaupun hidup penuh kesulitan, namun tidak terlalu buruk seperti yang biasa kita bayangkan atau kita takutkan. Demikianlah saudara-saudara, orang yang selalu optimis tentunya.
Ia yakin bahwa Tuhan pasti menjawab setiap persoalan yang dihadapi. Itulah sebabnya dia menegaskan di ayat 44 pembacaan kita tadi, bahwa kebutuhan 100 orang tadi terpenuhi, bahkan ada sisanya. Luar biasa. Allah selalu punya cara sendiri untuk menyatakan bahwa Dia adalah sumber segala berkat dalam kehidupan kita. Bahwa di dalam Tuhan selalu ada kelimpahan. Di dalam Tuhan selalu ada kelimpahan. Nah, dalam 2 Korintus saya teringat dikatakan pada pasal 9 ayat 8. Rasul Paulus pernah mengatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Jadi saudara-saudara, dalam ketaatan yang nampaknya sederhana ini, dalam keyakinan yang nampaknya masih diliputi keraguan-raguan, dalam keberanian yang nampaknya dipaksakan, Allah justru membuktikan bahwa Dia mampu melipat gandakan kebutuhan yang tadinya sangat terbatas. Sehingga persembahan yang dibawa oleh seorang dari Baal Salisa tadi, 20 roti jelai dan gandum baru dalam sebuah kantong, pada akhirnya dapat mencukupkan kebutuhan 100 orang, bahkan dikatakan tadi, masih ada sisanya. Saudara-saudaraku yang kekasih, melalui peristiwa ini, bangsa Israel kembali melihat kemampuan Allah yang menyediakan makanan bagi umatnya di tengah-tengah situasi yang sulit, yakni bencana kelaparan. Tidak seperti Baal yang tidak bisa berbuat apa-apa sama sekali. Di sini juga mereka belajar bahwa berkat Allah jauh lebih banyak dibanding apa yang dipersembahkan manusia kepadanya. Jadi jangan pernah minder, jangan pernah malu untuk menyatakan rasa syukur dan persembahan kita. Meskipun apa yang kita berikan itu tidak sama dengan orang lain menyatakan syukurnya. Namun dengan penuh ketulusan dan dengan apa yang ada pada kita, kita bawa di hadapan Tuhan. Dan kita percaya, harus percaya, Tuhan pasti memberkati apa yang dipersembahkan itu. Untuk maksud dan kehendaknya, dan untuk kemuliaan namanya. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, kita tentu pernah berada dalam kesulitan. Bahkan kesulitan itu kadang-kadang menghalangi kita untuk berani menghadapi atau menjalani kehidupan kita setiap hari. Menghambat kita untuk melangkah maju. Kita kadang berada dalam situasi yang dilematis. Maju kena, mundur kena. Sehingga kita pun pada akhirnya bimbang dan tidak mau mengambil resiko. Kita mungkin juga pernah mengalami kekurangan dalam berbagai hal, terutama kekurangan kebutuhan sehari-hari. Demikian juga, kita pernah menghadapi sakit penyakit, baik dari diri kita sendiri, maupun mungkin ada anggota keluarga kita. Masih banyak lagi tentunya, yang pada intinya hendak menegaskan bahwa hidup tidak pernah lepas dari berbagai kesulitan. Itu kenyataannya. Itu yang kita hadapi. Namun di tengah-tengah kesulitan itu, Allah pasti hadir dan memberi kita kelimpahan. Dalam Mazmur 34 ayat 11, di situ firman Tuhan mengatakan, Tuhan Allah meyakinkan kita bahwa singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik untuk kehidupan ini. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, meyakini penyertaan dan pemeliharaan Tuhan adalah hal yang harus pasti dalam diri kita, dalam keluarga kita, meskipun di tengah-tengah masa sulit saat ini. Roh Kudus menolong dan menuntun kita, memberkati kita. Amin firman Tuhan.
Mari kita menaikkan doa syukur kita. Kita berdoa. Ya Allah yang baik, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kasih, yang penuh rahmat. Allah yang sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Allah yang kami sapa Bapa di dalam Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Di tengah-tengah berbagai kesulitan dan tantangan yang kami hadapi saat ini. Tuntun dan kuatkan kami ya Roh Kudus untuk meyakini penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Bahwa Engkau sanggup melakukan banyak hal yang mendatangkan kebaikan dalam diri kami, kehidupan kami, dan dalam kehidupan keluarga kami. Dalam berbagai perjuangan, dalam berbagai aktivitas kehidupan kami. Malam ini kami sehati dalam doa, mendoakan saudara-saudara kami yang saat ini Tuhan sedang dalam kelemahan tubuh. Baik oleh karena paparan COVID-19 atau penyakit-penyakit lain yang saat ini menjadi pergumulan kami. Ya Tuhan, kami terus mendoakan saudara-saudara kami, memohon rahmat kasih pertolongan-Mu bagi mereka semua. Pemulihan yang daripada-Mu Tuhan. Hanya Engkau ya Allah ya Tuhan kami, yang sanggup melakukan daripada apa yang kami pinta, yang kami mohonkan kepada-Mu. Bapa di sorga, berkati upaya-upaya yang dilakukan pemerintah kami dalam memutus mata rantai penyebaran COVID Tuhan. Melalui PPKM pada level 4 ini Tuhan. Berkati tenaga-tenaga medis yang terus berupaya memberikan pelayanan bagi saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan dan juga mengalami paparan COVID. Dan Bapa di sorga, berkati kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Dalam berbagai harapan dan kerinduan kami. Jikalau malam ini kami semua akan membaringkan tubuh dalam waktu istirahat tidur malam kami. Lindungi dan peliharakan kami, kuatkan kami Tuhan, agar kami boleh menyongsong esok dengan semangat yang baru. Kami mengaku di hadapan-Mu Tuhan, ada begitu banyak kesalahan, ada begitu banyak dosa yang kami lakukan pada hari ini. Ampuni kami ya Bapa, ampuni kami. Kami datang di dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikian persekutuan sehati dalam doa pada malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan dan kesetiaan kita. Kita percaya tidak ada firman Tuhan yang kembali dengan sia-sia. Tetap semangat menjalani hidup ini. Salam sehat bagi kita semua. Shalom dan Bong Imelo.